Perkenalkan, nama saya Yangkinanda Fernando. Saya dari kelompok A dengan MPM 2241-10254. Saya akan menjelaskan perkembangan ejaan di Indonesia. Poin pertama yaitu sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Bahasa Indonesia yang awalnya berakar dari bahasa Melayu sudah memiliki aksara sejak beratus tahun yang lalu, yaitu aksara Arab Melayu. Di Nusantara ini bukan saja aksara Arab Melayu yang kita kenal, yaitu diantaranya kita juga mengenal bahasa aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Bugis, aksara Bali, aksara Lampung, aksara Kerinci, aksara Rejang, dan aksara Batak. Aksara itu masing-masing memiliki nama, seperti aksara Kanganga dan aksara Rencong atau yang disebut juga dengan aksara Encong. Saat ini bahasa Indonesia menggunakan sistem ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai sistem tata bahasa yang resmi. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan tidak hanya meliputi pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur, dan unsur serapan atau pemakaian tanda baca, melainkan juga meliputi pedoman umum pembentukan istilah dan pedoman pemenggalan kata. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christian Power Sebarani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Power Sebarani dengan NPM 2241100251. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, ejaan yang diresmikan. Ejaan Van Option tahun 1901 sampai 1947. Charles Adrian Van Option merupakan tokoh penting dalam tonggak bahasa Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ejaan Option lahir dari niat pemerintah kolonial Belanda untuk menengahi keberagaman variasi bahasa Melayu yang ada di Nusantara saat itu, sekaligus memudahkan Belanda menyebarkan kekuasaan di daerah kolonisasinya. Faktor pemicu hadirnya ejaan Van Option, dulu bahasa Melayu menjadi cikal bakal BI ditulis menggunakan huruf Jawi, Arab Melayu atau Arab Gundul. Meskipun bahasa ini tetap hidup di masyarakat, para sarjana Belanda menilai bahasa Melayu tidak cocok menggunakan huruf Arab karena penulisan huruf vokal seperti E, I, O ditulis sama saja saat ingin menuliskan kata yang memiliki vokal A dan U. Sebenarnya bukan itu saja, salah satunya karena ancaman militansi umat Islam bagi kolonial Belanda, membuat Belanda merasa perlu mengurangi pengaruh Islam Arab di Nusantara. Pro kontra ejaan Option. Layaknya pro dan kontra, ada yang sepakat dan ada yang menolak. Hal itu terjadi pada karya Option ini. Meskipun jasa Option itu begitu besar, ada juga yang menudingnya sebagai arsitek yang telah menggusur varian bahasa Melayu lain. Jos Wibisono, sejarawan, menyalahkan Option sebagai pihak yang menjadikan derajat bahasa Melayu Riau Males lebih tinggi daripada Melayu Pasar Laak Males yang memang digunakan secara meluas oleh khalayak di Nusantara dulu. Bagi Jos, Melayu Riau itu mitos dan hanya ditemui di karya sastra yang nanti setelah dibagukan oleh Belanda dan disebarluaskan melalui novel-novel terbitan Balai Pustaka. Contoh ejaan Van Option dan ejaan yang disempurnakannya. Sajang menjadi sayang, oem menjadi umum, tanda petik yat menjadi rakyat, cara menjadi cara, dan acir menjadi akhir. Untuk poin ketiga akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Segerski dengan NPM 224110-229. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga menurut ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Option setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 BHG A. Kenapa disebut ejaan Suwandi? Benar sekali. Karena penyusunannya adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan,
pengajaran, dan kebudayaan. Oh iya, ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan Republik. Pembaruan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya, jum tanda petik at menjadi Jumat, ra tanda petik yat menjadi rakyat, ma tanda petik af menjadi maaf. Oke, sekian. Poin berikutnya akan dijelaskan teman saya. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas 1D Agroteknologi NPM 22411027. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ejaan di Indonesia. Poin keempat, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan biasa disebut EYD diberlakukan sejak penggunaannya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ditetapkan oleh Mendikbud pada tanggal 31 Agustus 1975 dan dinyatakan dengan resmi berlaku di seluruh Indonesia dan disempurnakan lagi pada tahun 1987. Dikatakan ejaan yang disempurnakan karena ejaan tersebut merupakan penyempurnaan dari beberapa ejaan sebelumnya. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD, di antara lain ejaan lama, contohnya DJ dibaca jarum atau DJ itu dibaca J, TJ itu dibacanya C, NJ itu dibacanya nya. Kalau penulisan di EYD yang telah disempurnakan itu tidak perlu lagi dituliskan DJ, langsung saja huruf J itu misalnya contohnya kata jarum, cut atau nyawa. Huruf F, R, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing, misalnya hilaf, zakat. Huruf G dan X lazim digunakan dalam ilmu pengetahuan tetap, misalnya furgan dan xenon. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan sebagai kata depan. Baiklah, saya Dinda Novel Lestari NPM 224110286 akan menjelaskan materi 1 perkembangan ejaan di Indonesia, poin 5, ejaan bahasa Indonesia EBI atau PUBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, ejaan yang disempurnakan, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital dan cetak tebal. Huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, EI, OE. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal peta, kena, militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis, miring, dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Tanda elipsis, buka kurung, titik-titik, tutup kurung digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Hanya itu materi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih.